Hai, halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam Rahayu. Virgo, kita akan reading general untuk energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru aja singgah, baru aja datang di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan-readingan aku. Jangan dibaperin, jangan disensiin, karena belum tentu cocok untuk setiap orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kalian di bulan Mei ini ya, Virgo. Oke, aku ambil yang udah terbuka ya. Oke, kita bahas yang di sini dulu. Di sini ada Magician. Sepertinya di bulan Mei ini para Virgo akan mengerahkan semua tenaga, pikiran, tindakan, action untuk melakukan sesuatu atau mengamati sesuatu. Jadi ini biasanya kalau kamu melakukan sesuatu hanya menggunakan tenaga tanpa pikiran, tapi di bulan Mei ini bukan sekedar pikiran aja, bukan sekedar tenaga aja. Apapun yang bisa kamu kerahkan, kamu kuatkan dalam diri kamu untuk mencapai sesuatu yang kamu inginkan tadi, kamu akan lakukan. Sepertinya ada target, ada value yang memang ingin kamu capai di bulan Mei ini. Ya, observernya juga kuat. Mungkin kalau observernya sudah terjadi dari bulan-bulan kemarin, misalnya kamu udah melihat, mengamati, oh tempat ini bagus, kayaknya aku pengen deh gitu, atau oh aku mau gini, nanti kamu tinggal cari nih, oke kalau aku udah senang di tempat ini, kira-kira apa yang aku butuhkan. Nah ini yang akan kamu persiapkan untuk di bulan Mei. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada trickster. Hati-hati ya Virgo. Aku ngelihat kamu saking semangatnya di bulan Mei, jangan sampai melakukan segala macam upaya nih, karena tadi juga ini kartu Magician ya, kalau di tarotnya ini trigger, sorry, artinya kamu akan menghalalkan segala cara. Pertimbangkan lagi ya, jangan sampai, boleh aja menghalalkan segala cara selama itu bentuknya masih positif. Jangan sampai menghalalkan segala cara tapi ujung-ujungnya akan merugikan diri kamu. Jadi ada semangat tapi juga ada warning buat kalian di bulan Mei ini. Kita lihat kendalanya atau apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu capai. Lebih banyak kendalanya sih kalau aku lihat di sini ada Six of Swords ya. Walaupun keinginan kamu besar, tapi kadang-kadang ada hati kecil dalam diri kamu yang agak sedikit malas menentang kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan sebelumnya. Jadi ini jangan sampai cuma jadi wacana. Kadang-kadang banyak ancar-ancar keinginan, oh, aku pengen gini, pengen gitu, tapi kayak terhambat. Nggak tahu, terhambat karena rasa malas kah, terhambat karena ada hambatan lain kah, terhambat karena misalnya modal kah, kalau yang punya usaha misalnya, atau pengen punya usaha, atau terhambat-terhambatan lainnya. Gimana sih kalimatnya? Ya, pokoknya ada hambatan-hambatan lainnya deh gitu. Sorry. Kemudian di sini ada Three of Swords. Ada sedikit energi takut, ya. Mungkin pernah mengalami kegagalan atau mungkin mengalami kerugian sehingga walaupun kadang-kadang ingin memulai impian-impian kamu, tapi kadang-kadang kamu membatasi diri kamu. Tadi ini dua kartu tentang pembatasan. Mungkin kamu takut kira-kira, aduh nanti kalau gagal lagi kayak dulu tekor nih, modal pas-pasan misalnya. Atau kayak kalau ditolak lagi nih misalnya menjalin hubungan, bisa jadi kan ini value-nya tentang seseorang. Aduh nanti kalau ditolak lagi malu lagi, atau nanti patah hati lagi, seperti itu ya. Ada two of cup nih, yang kamu inginkan adalah kalau tentang usaha ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan, mungkin kalaupun kamu ingin sesuatu atau melakukan sesuatu, kamu butuh teman, butuh tim ya, atau kamu butuh seseorang yang bisa menjadi investor mungkin, atau jadi joinan mungkin, seperti itu. Atau kalau ini tentang percintaan, untuk melakukan hal tersebut kamu butuh motivasi, misalnya mutual temennya nih
Aku naksir sama dia deh, tapi takut deh, bisa nggak sih jadiin aku sama dia? Bisa nggak sih comblangin aku sama dia? Itu. Jadi ada motivasi-motivasi yang ingin kamu lakukan, tapi kamu membutuhkan bantuan dari seseorang atau masukan-masukan. Setidaknya itu membuat kamu semangat untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau dari dalam diri kayak apa ya, kalau sampai sampai misalnya kalau kalian kerja, "Iya yang udah ada sih," katanya, "walaupun ada keinginan daripada gambling nanti rugi, entar dulu deh," gitu. Jadi ini kadang-kadang jadi kayak jatuhnya ke wacana aja, punya besar harapan, punya banyak impian, tapi kayak ada energi untuk memulai itu butuh sekali kayak tenaga yang besar buat kamu, ya, atau kesiapan-kesiapan lainnya. Energi kamu secara keseluruhan Ten of Cup, kamu udah nyaman dengan kehidupan kamu saat ini. Jadi makanya nothing tulus sebenarnya. Jadi apa ini Virgo? Kamu punya banyak impian tapi kayak ya yang udah ada sekarang udah aja lah dulu. Ya jatuhnya mager ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang dari magernya seseorang akan mendapat ilham atau mendapatkan gambaran-gambaran. Oke, kita cek karir dulu, nanti finansial, baru terakhir love life. Tuh, kamu punya 2 magician loh. Kayak kalau dari kata semesta sih kayak kamu tuh lagi didorong nih gitu para Virgo. Ayo Virgo lakukan ini supaya begini. Tapi kamu ngerasanya di sini nyaman gitu dengan apa yang sudah kamu dapatkan tuh kayak kamu udah ngerasa puas gitu. Jadi kayak walaupun ada motivasi besar kayak nanti deh di keep dulu entah buat bulan kapan entah buat kapan misalnya gitu. Jadi kayak apa yang menjadi wacana yang kamu inginkan kamu impikan ini seolah-olah kamu jadikan itu sebagai plan B. Karena di sini kamu mengunci ya. Kamu mengunci apa ya, peluang-peluang nggak juga sih, ya kalau ada peluang lebih bagus pasti kamu ambil gitu, tapi kayak kamu tuh mengunci diri kamu berada di posisi, "Udah deh aku di posisi sekarang nih nyaman," gitu. Apa yang aku dapatkan aku rasa udah I'm enough, aku cukup. Sehingga kayak, eee, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar kayak kamu ngerasa, "Yang sekarang aja deh aku jalanin dulu, siapa tahu yang sekarang ini nanti aku naik level, aku pindah jabatan, pindah posisi." Atau harapan-harapan lain yang kamu rasakan dari pekerjaan kamu sekarang ini yang bisa membesar atau meningkat. Ya, dengan magician ini mungkin kamu lebih banyak mempertimbangkan tentang skill atau strategi daripada keluar, daripada mencari sesuatu yang baru yang kayak belum pasti, tapi kamu kayak lebih memilih yang sekarang ini aja deh aku kayaknya aku butuh tambahan belajar nih. Misalnya otodidak, skill secara apa sih? Kursus misalnya atau belajar dari orang-orang yang berpengalaman dari mentor kamu atau sekedar mengikuti seminar ataupun workshop. Karena di sini kamu ngerasa ada strength, kamu ngerasa udah punya power di tempat yang sekarang. Terus ngapain repot-repot nyari yang lain? Ngapain repot-repot misalnya melihat-melihat peluang yang belum jelas daripada nyari-nyari ke sana ke sini, observer sana sini mendingan tidur aja di rumah. Mendingan istirahat supaya healing badan kamu. Itu. Pantesan di sini punya banyak keinginan tapi terbatasi tadi ya. Di sini ada The Empress tuh, kamu udah nyaman banget. Jadi aku nggak bisa kembangin lagi tentang karir kamu. So, yang aku lihat kamu sangat bersyukur dengan pekerjaan apa yang kamu lakukan dan kamu hanya mau melakukan pengembangan di karir kamu sekarang, bisnis kamu sekarang. Jadi kayak kamu lagi nggak mau dan nggak ingin gambling dengan sesuatu yang tidak jelas di luar sana. Makanya kamu yang membatasi diri. Jadi hambatan ini sebenarnya datangnya lebih kepada dari diri kamu sendiri. Itu ya Virgo. Oke, kita lihat finansial kamu di bulan Mei ya. Atau nih karena ada pengalaman ini juga sih, pengalaman di masa lalu mungkin kamu takut dicurangin ya. Ini juga ada dua energi yang menggambarkan langkah yang ingin kamu lakukan. Rencana-rencana itu kamu benar-benar sangat-sangat berhati-hati sih. Takut dimanfaatin, takut dicurangin, akhirnya ngerugiin diri kamu lagi, malah bergumul sama yang namanya emosi. Ya, keuangan di sini ada Seven of Cup. Lagi pengen apa? Banyak kali kepengenannya nih si Virgo. Ada Five of Pentacle. Tapi kapasitasnya kayak nggak tahu terbatas atau kamu yang menahan.
The World. Kemudian ada The Chariot. Kemudian di sini ada The Star. Virgo lagi mau beli apa? Sepertinya kamu ingin memberikan satu hadiah kepada seseorang mungkin, ya, atau kepada keluarga, orang tua, kerabat, anak, istri, bisa jadi suami. Yang jelas di sini kayak ada sesuatu yang sedang kamu inginkan, tapi aku nggak tahu ini apakah berkaitan dengan pilihan sehingga kamu bingung mau beli ini dulu apa ini dulu, atau semuanya kalau uangnya cukup. Tapi ya, sesuatu pun yang ingin kamu beli kan kayak kamu beli tadi atau kamu inginkan atau kamu dapatkan. Kamu nggak rasa kayak kalau aku ambil ini kayaknya aku akan di posisi kekurangan deh. Sehingga ini akan jadi bahan pertimbangan buat diri kamu jika kamu ingin menggunakan keuangan kamu untuk keinginan kamu tadi. Jadi jatuhnya kayak kamu memilih untuk udahlah simpan dulu, keep dulu, nanti aja kalau uangnya udah lebih, kalau uangnya udah banyak. Ini juga ada beberapa mungkin Virgo merencanakan ya mungkin nabung dulu. Jadi sesuatu yang kamu inginkan ini kamu pending ya. Apakah ada yang rencana traveling jalan sampai ke luar negeri? Yang nggak tahu apakah itu sampai di akhir tahun ya, atau ini hanya sekedar tentang sesuatu kebebasan yang sedang kamu harapkan, dan kebebasan yang kamu inginkan itu kamu mempertimbangkan apa, kalau aku pengen kebebasan ini, pengen senang-senang, berarti aku harus mengeluarkan uang, sementara di bulan Mei ini sepertinya kamu lagi ngikat pinggang, nggak mau terlalu banyak melakukan pengeluaran biaya seperti itu ya, padahal kamu sadar kamu lagi butuh sesuatu, kamu lagi punya keinginan sesuatu, tapi ini dia energi ingin bergerak untuk menambah income atau menambah job site, mungkin ini jadi pertimbangan dari tadi. Terlihat di karir kamu kayak ya udahlah yang udah ada aja, udah cukup kok, seperti itu. Makanya di sini The Chariot-nya ini bukan sesuatu pergerakan yang cepat sekali untuk maju, tapi tentang pertimbangan kamu untuk maju ya. Jadi kayak ada sisi gelap dalam diri kamu, sisi terang dalam diri kamu. Ayolah kita maju supaya dapat lagi nih uang kita lebih banyak. Ah enggak lah, malas, capek, mendingan istirahat. Mendingan gini, udah cukup kok, udah puas kok. Akhirnya kereta yang sudah kamu sediakan nganggur gitu aja. Karena apa? Kamu sedang bergambling sama diri kamu sendiri. Itu. Padahal sini ada The Star nih. Kalau kamu mau maju aja, mencari job site ya, atau mencari peluang-peluang yang kamu inginkan, nggak harus tentang kerjaan juga sih, ini tentang dari keinginan yang kamu pingin dapatkan melalui finansial kamu. Bisa jadi mungkin kamu naksir seseorang, tapi aduh kalau naksir dia nanti biayanya besar nih, atau masa nggak traktir, nggak gini, nggak gitu ya. Jadi jatuhnya sekarang kayak kamu memilih untuk uh, mengkeep dulu, menyimpan dulu planning-planning kamu sampai kamu rasa waktunya cukup, waktunya tiba, finansialnya cukup, baru deh kamu lakukan. The Star ini ada harapan besar sebenarnya, ada impian besar yang ingin kamu lakukan, tapi tadi ya, segala sesuatu kamu ngerasa nggak perlu buru-buru, nggak perlu tergesa-gesa, yang penting kesiapannya, nggak apa-apa telat asalkan tepat pada waktunya. Itu. Jadi kalau keuangan sih sebenarnya secara global stabil gitu. Dia cuma tentang pergerakan kamu ingin menggunakan finansial kamu aja. Bukan berarti kamu lagi nggak punya uang atau uang kamu seret. Uang kamu ada, cuman kamu lebih memilih untuk mengikat pinggang di bulan Mei ini. Berhemat. Oke, kita lihat love life kalian ya Virgo. Virgo, di sini love life ada Six of Wands, Three of Wands. Virgo, kamu ingin memenangkan hati seseorang lagi ya? Atau bisa jadi vice versa, seseorang yang ingin memenangkan hati kamu lagi. Sini ada Eight of Swords. Kayaknya sih seseorang ingin memenangkan hati kamu lagi nih. Ya, karena sepertinya seseorang tersebut masih terjebak atau masih terjerat dengan energi kamu. Sulit sepertinya untuk melepaskan diri kamu atau kenangan-kenangan diri kamu. Ya nggak tahu vice versa atau enggak ya. Karena di sini kayak seseorang ini punya step by step atau langkah yang ingin dia lakukan, tapi langkah ini lebih kepada kayak masih menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat tuh apa? Kayak dia ngerasa eh, ada yang harus aku beresin dulu, ada yang harus aku benahin dulu untuk maju kepada si Virgo.
Ketika nanti dia ngerasa sudah terbebas dari rasa takutnya, rasa ya mungkin dari rasa segannya, ini bisa orang baru, bisa orang lama ya. Karena di sini ada Ace of Swords. Karena dia ngajak kalian kenalan atau akan ada yang sekedar bertegur sapa tapi akan melakukan percikan-percikan api asmara. Kamu lagi ditaksir orang di bulan Mei, Virgo, ya. Ada yang ditaksir orang baru, ada juga yang ditaksir orang lama ya. Ini ada Emperor. Kalau yang ditaksir orang lama, it's mean artinya orang ini memang pernah terjebak sama kamu, nggak bisa ngelepasin diri kamu, ya. Orang ini benar-benar kayak sudah melakukan suatu apa ya, ketegasan dalam dirinya untuk menentukan sikap atau keberanian untuk meraih hati kamu lagi. But kalau kalian yang energinya orang baru, it's mean artinya ini tentang seseorang ingin kamu membuka hati untuk diri dia. Seperti itu. Karena mungkin orang ini walaupun energinya orang baru, tapi dia sudah melihat pergerakan kamu sudah lama. Tinggal masalah majunya aja, ya. Cuman di sini mungkin dia masih mempertimbangkan tadi, apakah segan, apakah takut kalau Virgo ini sudah punya seseorang. Itu sih yang aku lihat. Kalau untuk yang berumah tangga, aku nggak melihat ada gambaran di sini, tapi sepertinya hubungan kalian fluktuasinya ya biasa kayak rumah tangga lainnya. Kadang-kadang ya ada konflik, kadang-kadang ada ngambeknya, kadang-kadang ya ada perbaikan-perbaikannya, tapi hubungan masih berjalan walaupun flat ataupun datar. Itu. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Ten of Pentacle, tanggung jawab, beban moral. Mungkin banyak kerja keras upaya yang kamu lakukan di bulan Mei ini berkaitan dengan tanggung jawab, entah ini kepada keluarga, pasangan, atau tanggung jawab lainnya. Terlihat ada energi apa ya, upaya mengumpulkan atau mendapatkan reward lebih, terutama masalah cuan. Itu. Kita lihat pesan dari semesta untuk Virgo di bulan Mei ya. Oke, di sini ada no place like home, tuh kan. Energi magernya bulan Mei kuat nih. Ada tempat yang lebih indah daripada rumah. Kamu akan memilih lebih banyak ya. Kalau nggak ada kegiatan lagi, udah selesai kerja, ngapain kongko sama temen atau keluar yang nggak jelas. Mending ya di rumah istirahat. Ada untungnya, badan segar. Kemudian sini ada Iokret, ini tentang rencana lagi ya. Sepertinya memang agak sedikit berpengaruh sama self confidence seperti itu. Ini mungkin tadi rencana-rencana yang ingin kamu lakukan, tapi kadang-kadang bisa jadi salah satu hambatannya adalah kamu ngerasa bahwa aku udah siap belum ya, aku udah mapan belum ya. Ya. Ibaratnya kayak kamu ngerasa kecil di sini. Kalaupun misalnya kamu salah langkah, ujung-ujungnya ini akan merugikan diri kamu. Tapi nggak apa-apa, itu tentang namanya manusiawi ya. Cuman tetap simpan apapun yang menjadi rencana atau planning kamu, suatu saat baru bisa kamu lakukan, maka lakukan itu. Jangan pernah berputus harapan atau berkecil hati, poinnya gitu. Kemudian di sini ada poise, itu ada sesuatu yang harus kamu mulai. Virgo, kurangin mager-magernya. Kalau punya semangat, langsung lakukan. Selama nggak pakai gambling ya. Kalau mau nembak seseorang ya nembak aja, nyatakan saja. Yang jelas harus punya keberanian untuk memulai sesuatu. Building block. Nih, beberapa di antara kalian kalau secara perasaan ada yang sedang memblokir diri, artinya memang tidak terlalu mau terkoneksi dengan dunia luar atau dengan urusan-urusan misalnya percintaan yang gak jelas gitu. Tapi kalau secara harfiah, beberapa di antara kalian mungkin ada yang sedang entah lagi membangun rumah atau merencanakan membangun rumah atau mungkin membeli rumah ya. Yang jelas kalian akan membangun blok dalam bentuk kayak batu bata gitu ya. Ada sesuatu yang kalian inginkan berkaitan dengan properti. Atau pindah rumah bisa jadi. Tapi building membangun sih. Oke, kita lihat pesan dari love life ya. Pesan love life untuk Virgo. Religious factor. Ya, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ini ada hubungan yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Misalnya kamu bertemu dengan seseorang yang baru, ya kamu tahu ada perbedaan keyakinan antara kamu sama dia. Pastikan dulu, bisa selesai nggak ini
hubungan kalian? Ada yang mau ngalah nggak? Kalau dirasa sama-sama mempertahankan keyakinan, saran aku tinggalkan dari awal, cut off. Karena nanti ribet sebelum terlanjur jauh perasaan itu. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih jauh. Lebih bagus dari awal jangan menetapkan perasaan. Karena kita masih tinggal di daerah yang memiliki budaya mempercayai atau meyakini satu keyakinan tertentu. Itu ya. Ini ada juga sih yang bisa satu agama atau satu keyakinan, tapi mungkin yang satunya taat, yang satunya enggak. Ini juga bisa menjadi satu perbedaan dalam hubungan. Biasanya sulit untuk sejalan, ya. Jadi kalau bermain perasaan, jangan cuma lihat perasaan atau ketertarikannya di awal. Lihat bibit, bobot, bebet, atau hal-hal lainnya. Oke, di sini ada deception. Someone is wearing a false marks in this relationship. Ada situasi third party sepertinya yang mungkin saja harus kalian selesaikan atau harus kalian bereskan. Jika kalian berada di situasi third party, maka carilah jalan keluar yang baik. Tapi jika tidak, hati-hati jika bertemu dengan orang baru, jangan sampai terjebak dengan situasi third party. Makanya dari awal mesti dicek dulu kebenaran-kebenaran dalam hubungan tersebut. Bottom of the deck-nya separation, ada perpisahan. This time apart from your partner on the horizon, ya. Ada yang sudah berpisah atau merencanakan perpisahan, atau ya ini kendala dua dalam suatu hubungan. Kalau sudah beda keyakinan, kalau sudah ada situasi third party atau kecurangan-kecurangan, jangan segan-segan untuk ngambil keputusan separation, ya. Oke Virgo, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye Virgo.